Oke pemirsa, Anda kembali bersama saya Anggia Eboni mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan pakar hukum pidana Teguh Nasrullah untuk membahas mengenai vonis yang sudah dijatuhkan terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bang Nasrullah, kita lanjutkan perbincangan kita. Kemarin kan Bang, setelah vonis terhadap Sambo ini ada yang menarik yang juga menjadi perbincangan masyarakat, yakni bahwa berdasarkan KUHP yang baru diresmikan, terdakwa ini tidak langsung ataupun terpidana ini tidak langsung dieksekusi mati, tetapi menunggu dulu 10 tahun ya Bang? Iya. Nah, mungkin bisa langsung Abang luruskan atau jelaskan soal ini Bang? Jadi gini, baru bisa kita menjelaskan ini kalau Anda masyarakat yang memberikan komentar terhadap pasal 100 KUHP itu tahu bagaimana proses perumusan pasal 100 itu. Ada, kalau paling tidak tolong masyarakat yang mengomentar itu baca Memori Funduliting ya. Dasar-dasar kenapa itu produk itu dulu muncul. Pertama harus diingat dulu ada yang namanya seorang guru besar UI, Prof. TM Radi, mantan kepala BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan juga beliau ahli hukum internasional yang menyatakan produk-produk hukum di Indonesia ini tidak bisa lepas lagi dari nilai-nilai atau azas-azas atau prinsip-prinsip globalisasi. Globalisasi ini sudah melanda seluruh dunia dan mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, politik, dan hukum, terutama hukum. Nah, oleh karena itu produk-produk hukum yang kita buat itu harus mengakomodir juga perkembangan hukum di dunia internasional. Nah, dunia internasional PBB sudah mengeluarkan produk yang menyatakan melarang pidana mati. Kemudian negara-negara Eropa justru salah satu negara yang paling gencar mendorong tidak boleh ada lagi pidana mati. Sampai-sampai Turki yang saat itu mau menjadi anggota Uni Eropa hampir ditolak karena hukum pidana masih menerapkan hukum pidana mati. Oleh karena itu mensiasati keadaan tersebut, Turki merubah pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Namun ada dua jenis penjara seumur hidup di Turki itu. Pertama, pidana seumur hidup yang biasa. Satu lagi adalah pidana seumur hidup yang ketat. Yang biasa ini narapidana masih bisa berjalan-jalan berkeliaran di dalam penjara, ke antara sel, ke ruang depan matahari. Tapi yang ketat, pidana mati yang ketat ini dia selamanya berada dalam sel. Dalam sel tidak boleh keluar dari sel. Membunuh secara dan juga, Bang. Dia makannya pun diantar lewat loket itu. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pun hampir tidak mungkin menolak pidana mati. Pertama dari konsep globalisasi ya. Kalau kita menolak kalau kita memaksakan tetap berlaku pidana mati, maka negara-negara Eropa nanti bisa menjadi negara-negara yang tidak bersahabat dengan hukum Indonesia. Nah, tapi di sisi lain meniadakan pidana mati pun melanggar prinsip-prinsip dasar yang nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia. Akhirnya diakomodir dalam konteks globalisasi ini pidana mati, tapi ada syarat bahwa pidana mati ini bisa berubah menjadi pidana seumur hidup apabila selama 10 tahun Anda tidak berbuat perilaku yang tidak baik, tidak membuat pelanggaran hukum lagi ya selama di dalam melaksanakan penjara itu. Ini poin yang diatur dalam KUHP yang disahkan. Nah, kenapa pilih 10 tahun? Begini. Ada latar belakangnya. Ada latar belakang pilih 10 tahun. Dia sejak disidik sudah ditahan. Proses penyidikan, penahanan sampai putusan kasasi itu bisa 2 tahun dia sudah penjara. Kemudian nanti dia ajukan PK. Setelah turun putusan PK bisa sudah 3 tahun. Kemudian dalam waktu yang lama, begitu dia mau eksekusi, tiba-tiba baru dia ajukan gerasi. Dia tunggu kapan dia mau dieksekusi, begitu dia mau dieksekusi ajukan gerasi. Nah, begitu diajukan gerasi, otomatis eksekusi matinya harus ditunda menunggu putusan gerasi.
Begitu dia turun mengajukan gerasi, turun putusan gerasi, ditolak misalnya, dia diam lagi, mau dieksekusi diajukan gerasi kedua. Itu terjadi beberapa Jadi dia kasus. sudah menjalani Nah, penjara yang cukup panjang, tapi ujung-ujungnya dieksekusi juga. nah, ada fakta lain bahwa ada narapidana mati dalam penjara sudah lebih dari 10 tahun, lebih 15 tahun, akhirnya dieksekusi, akhirnya dia melaksanakan pemindahan 2 kali. Pidana penjara iya, pidana mati iya. Akhirnya negara mengambil pilihan seperti ini. Kamu apabila selama 10 tahun berkelakuan baik dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, bisa diturunkan menjadi pidana seumur hidup. Namun kan ada kritik, kalau begitu enak kalapas dong, kalapas nanti wah income-nya luar biasa ketika mengeluarkan surat keterangan berkelakuan baik. Produknya tidak ada surat kelakuan baik dari kalapas. Jadi kalapas yang punya wewenang ya, Bang? Tidak, kalapas hanya melaporkan orang ini tidak pernah ada laporan tentang melakukan pelanggaran hukum di lapas, tidak pernah ada perkelahian, dia hanya melaporkan keadaan fakta yang real di lapangan. Dia tidak mengeluarkan produk itu. Nah, kalau nanti itu juga bisa diatur kata orang, ya itu memang kalau itu juga bisa diatur, memang kita nggak bisa pungkiri ada pelaku pengatur kayak begitu. Tapi hukum kan tidak bisa. Oh kalau begitu, hukum kan harus dibuat sistem. Soal ada pelaku penyimpangan yang kayak dikhawatir kayak begitu, itu yang harus kita benahi. Tidak boleh lagi kalapas main-main di titik itu. Kalapas tidak mengeluarkan surat kelakuan baik, kalapas hanya melaporkan tentang perilaku dia, bahwa dia tidak pernah melanggar hukum, tidak pernah berkelahi, tidak pernah melawan petugas. Nah, kalau itu bohong, kalapas kena sanksinya. Yang kita pengen tahu Bang, mekanismenya dari misalnya tadi kan 10 tahun dia menjalani hukuman penjara, kemudian dinilai berkelakuan baik. Nah, nanti mekanismenya nanti dikonversikan ke hukuman penjara misalnya seumur hidup, itu seperti apa? Penilaiannya siapa yang mengambil keputusan? Menentukannya seperti apa? Jadi gini, ketika diturunkan menjadi penjara seumur hidup dari pidana mati setelah dia menjalani 10 tahun penjara, maka itu kan akan ada mekanisme yang diatur dalam PP, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jadi KUHP itu mendelegasikan kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Tentu di sini pihak kejaksaan, bukan jaksa penuntut umum ya, lembaga kejaksaan sebagai eksekutor atas putusan pengadilan akan berperan menentukan ya. Nanti tentu di dalam PP akan diatur lebih detail ya. Tetapi pasal 100 itu adalah sebagai produk hukum yang cantolan utama. Pelaksanaannya nanti diatur detailnya di dalam PP, keputusan menteri dan segala macam. Tergantung pendelegasian yang diberikan oleh undang-undang, produk hukumnya apa untuk mengatur itu semua. Nah, hanya saja diingat bahwa masyarakat kita kan selalu bertanya-tanya, apa sih pidana penjara seumur hidup itu? Apakah pidana seumur hidup itu adalah berapa tahun dia sudah hidup, itulah dia laksanakan pidananya, atau selama-lamanya sisa hidupnya sampai dia mati, atau ada pengurangan-pengurangan. Nah, kalau merujuk kepada KUHP kita yang lama ya, KUHP yang mengatur itu adalah sisa dari kehidupannya lah yang akan ada di dalam penjara. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Lapas, Undang-Undang Lapas itu mengatur, kalau saya tidak salah, saya lupa pasal, saya harus baca kembali, setelah 15 tahun full dia melaksanakan pidana penjara, baru bisa diturunkan dari penjara seumur hidup ke penjara sekian tahun. Berarti masih ada review lagi ya Bang? Akan ada review. Baik. Terima kasih sama-sama Bang Teguh Nasrullah atas penjelasan yang begitu panjang dan juga kita harapkan bisa mengedukasi masyarakat. Pemirsa, itu tadi bincang kami dengan pakar hukum pidana Teguh Nasrullah mengenai vonis yang sudah dijatuhkan terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, dan kami informasikan juga bahwa selain Kuat Ma'ruf yang hari ini menjalani sidang dan sudah divonis 15 tahun penjara, siang nanti akan dilanjutkan sidang untuk terdakwa Ricky Rizal dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim. Sementara kami kembalikan ke studio.